Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be Arti dari kata kreatif sendiri adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain, atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Sedangkan arti dari kata inovatif adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Hal-hal itulah yang sejatinya diperlukan para wirausahawan. Wirausahawan adalah pionir dalam bisnis, inovator, penanggung resiko, yang mempunyai penglihatan visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usaha. Selain kreatif, hal lain yang diperlukan dalam berwirausaha adalah inovatif. Dengan inovatif, wirausahawan menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun pengelolaan sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Proses kreativitas yang inovatif meliputi pemikiran logis dan analitis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap implementasi. Jika bila kita ingin lebih kreatif, kita harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua otak kita tersebut. Berpikir kreatif dibagi menjadi dua, yaitu berpikir menggunakan otak kanan dan juga berpikir menggunakan otak kiri. Berpikir menggunakan otak kiri biasanya digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir yang lebih menangkap logika dan simbol-simbol. Sedangkan berpikir menggunakan otak kanan biasanya dipakai untuk mengembangkan keterampilan kreatif, lebih menangkap hal-hal yang bersifat intuitif dan emosional. Nah, biasanya wirausahawan itu selalu menggunakan otak kiri untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan otak kanan untuk belajar mengembangkan keterampilan kreatif. 7 langkah proses menjadi kreatif menggunakan otak kiri menurut Zimmerer. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu kesiapan untuk berpikir kreatif dilakukan dengan bentuk pendidikan formal, pengalaman, magang, dan lain-lain. Biasanya dilakukan dengan cara perbanyak belajar, banyak diskusi ide-ide kita, dan banyak memperbaca artikel-artikel yang ada. Yang kedua yaitu tahap penyelidikan. Tahapan ini diperlukan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang masalah atau keputusan. Untuk menciptakan konsep dan ide-ide baru tentang suatu bidang, pertama-tama seseorang harus mempelajari masalah dan memahami komponen dasarnya. Yang ketiga yaitu tahap transformasi. Kalian akan mengidentifikasikan persamaan dan perbedaan yang ada tentang suatu informasi yang terkumpul. Dalam tahap ini, kemampuan berpikir Cartesian dan Different harus melihat perbedaan persamaan. Contohnya, ketika sudah menemukan konsep yang ingin diselidiki, kalian harus menemukan data yang sebenarnya, ada di lapangan dengan tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Yang keempat, yaitu penetasan merupakan penyajian pikiran bahwa sadar untuk merenungkan informasi yang terkumpul. Nah, cara untuk meningkatkan proses berpikir kreatif itu dengan menjauhkan diri dari situasi, menyediakan waktu untuk menghayal, bersantai, dan bermain, atau berhayal tentang masalah atau peluang, kejar masalah atau peluang dalam lingkungan manapun. Tahap yang kelima yaitu tahap penerangan yang akan muncul pada tahap penetasan, yaitu ketika terdapat pemecahan spontan yang menyebabkan adanya titik-titik terang. Tahap yang keenam yaitu pengujian validasi, digunakan untuk keakuratan dan manfaat ide-ide yang muncul dan dapat dilakukan. Dan yang terakhir yaitu tahap implementasi. Nah, tahap ini tuh dimana tahap transformasi ide ke dalam praktik bisnis yang telah direncanakan. Ada beberapa hambatan dalam berkreativitas. Yang pertama yaitu hanya mencari right answer.
Yang kedua, hanya berfokus pada pemikiran atau logika. Yang ketiga, yaitu berlindung pada aturan yang berlaku. Yang keempat, menjadikan sesuatu terlalu spesialisasi. Yang kelima, menghindari ketidakjelasan. Yang keenam, takut dianggap bodoh. Yang ketujuh, takut menghadapi kegagalan atau kesalahan. Yang kedelapan, mempercayai bahwa dirinya tidak kreatif. Sedangkan keinovasian adalah kemampuan menerapkan pemecahan-pemecahan persoalan secara kreatif dan menciptakan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan manusia. Menurut Zimmer tahun 1996. Inovasi memiliki beberapa makna penting yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, inovasi sebagai pembaruan. Yang kedua, inovasi sebagai perubahan. Dan yang ketiga, inovasi sebagai keunggulan. Inovasi pada hakikatnya adalah pembaruan yang menghasilkan nilai tambah baru bagi penggunanya. Objek inovasi adalah nilai tambah suatu produk, proses, atau jasa. Inovasi selalu berarti baru atau parameter kunci dari inovasi adalah nilai tambah bagi pengguna. Dilihat dari dimensi waktu, inovasi lebih menekankan pada objek yang baru. Akan tetapi, sebenarnya lebih menekankan pada proses baru yang dapat mengakibatkan objek baru. Inovasi mengacu pada mengubah sesuatu. Dengan inovasi, berarti kita menciptakan keunggulan-keunggulan dalam bentuk yang baru. Inovasi bisa dalam berbagai bentuk, seperti inovasi produk, proses, metode, teknologi, dan manajemen. Nah, ada 4 cara nih teman-teman, gimana caranya kita bisa berinovasi. Apa aja sih? Simak ya. Yang pertama, dengan cara penemuan, mengkreasi suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Contoh dari penemuan yaitu ada Tesla. Yang kedua, yaitu pengembangan. Pengembangan pada produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Contohnya yaitu pengembangan menu pada kopi-kopi kekinian yang sekarang itu loh. Yang ketiga ada duplikasi, peniruan produk, jasa, atau proses yang sudah ada namun menambah nilai untuk memperbaiki konsep yang telah ada agar lebih bersaing. Contohnya Kayla Food atau seblak kemasan yang sekarang itu viral ya teman-teman. Jadi banyak seblak yang banyak peniruannya. Dan yang terakhir itu ada sintesis teman-teman, yaitu perpaduan konsep dari faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Contohnya arloji pada Casio yang berubah dari analog ke digital. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan inovasi dan kreativitas? Jadi contohnya gini, inovasi itu memikirkan sesuatu hal yang baru, sedangkan kreativitas yaitu membuat pemikiran yang baru tersebut menjadi nyata. Contoh lagi, inovasi itu menghasilkan gagasan, sedangkan kreativitas itu membawa gagasan ke kehidupan. Inovasi itu berhubungan dengan pengalaman yang terjadi di kehidupan dia, sedangkan kreativitas itu berhubungan dengan pengamatan yang sebuah orang itu mengamati gitu. Jadi inovasi ini bisa dibilang menciptakan sesuatu yang baru. Nah, maka dapat dikatakan inovasi ini sebuah penciptaan, sedangkan kreativitas ini memperbaiki sesuatu yang sudah ada, yang lebih dikembangkan lagi gitu. Nah, peran inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk dan jasa. Inovasi ini memegang peranan penting dalam mengembangkan produk dan jasa dalam bisnis tentunya. Nah, berbagai kesuksesan wirausaha di dunia itu disebabkan oleh kreativitas dalam mengembangkan produk. Nah, persaingan yang ketat dalam berwirausaha ini mendorong wirausaha untuk memiliki kreativitas yang tinggi, dan daya kreativitas tersebut harus dilandasi dengan cara berpikir yang maju, gagasan-gagasan yang baru, yang berbeda dari sebelumnya dibandingkan dengan produk-produk yang telah ada tentunya teman-teman. Nah, jadi dari berbagai gagasan-gagasan yang kreatif yang umumnya tidak pernah ada, itu tidak dapat dibatasi oleh ruang.
bentuk ataupun waktu dan memberikan terobosan-terobosan yang baru dalam dunia usaha yang pada awalnya tuh kelihatan mustahil gitu. Jadi kayak ini nggak mungkin nih dilakuin, tapi kita ini para pembisnis bisa melakukan itu. Nah, saat ini berbagai hasil inovasi yang didasari kreativitas wirausaha menjadi produk dan jasa yang unggul. Nah, wirausaha ini melalui proses kreatif dan inovatif menciptakan nilai tambah atas barang dan jasa yang kemudian menciptakan berbagai keunggulan, termasuk keunggulan bersaing.